warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita memimpin doa dulu yang dipimpin sama ketua kelas. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan mencoba absen dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini ya. Nah, oke, kita panggil satu-satu. Untuk Adilin Putri Yuning Tias, hadir. Terus Adam Fauzan, Adilia Rasyah Putri, Hadir. Afina Syahira Hadbi, Ahmad Mujahid, Al-Jahira Putri Latifah, Alvin Al-Fasri, Adelta Syakeni Putri Budi, Argali Jahro Alwat Al-Hadri, ada Arina Julfa Manjat, ada Asifa Aula Ajahra, ada Aulia Sifa Fauziat, ada Ayla Hana Jenda, ada? Oh, tidak ada. Jaki Ar-Nasid, Eka Fitriani, ada. Hana Chandra, Hermafia Dion Pratama, Diliatul Asifat, ada Intan Lailatul Muna, Keisha Malika Bianca, M. Jiven Rakwasya Al-Faristi, Muhammad Ferdian, Nada Wihan Tadjaki, Nadinia Rahmadani, ada Panji Kusuma. Oke, absennya sudah selesai. Kemarin materi kita sudah membahas sedikit tentang komputer, ya, penggunaan komputer, teknologi komputer, dan juga kita komponen komputer. Nah, sekarang kita tahun ini kalian naik kelas 3, ada materi baru pengenalan dari kurikulum deep learning. Dia menerapkan coding dan AI atau kecerdasan artifisial. Ya, apa sih coding itu? Ada yang sudah pernah tahu coding? Belum? Nah, jadi coding itu adalah kita menuliskan sebuah instruksi atau kode-kode perintah kepada aplikasi atau komputer.
atau juga alat yang dia memang memiliki kemampuan untuk diprogram oleh kita. Ya, itu untuk coding. Dan biasanya coding itu kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Di penggunaan matematika. Ya, matematika. Kita menggunakan logaritma. Contoh kita dagang. Dagang itu menggunakan perhitungan. Kita punya tabel. Contoh tabel harga modal, jualnya berapa, keuntungannya berapa. Itu juga kalau di sekolahan itu kita nanti ada tabel nama siswa, terus kita melakukan penilaian. Misalnya nih mata pelajaran matematika, berapa nilainya, bahasa Indonesia berapa nilainya, dan seterusnya pelajaran-pelajaran yang lain, sehingga nanti nilainya digunakan menghasilkan satu nilai akhir. Nah, nanti itu ada kita menggunakan rumus logika. If, ya, lulus dan tidak lulus. Jika nilai 70 ke atas itu lulus, di bawah 70 kita tidak lulus. Itu ya, itu untuk coding. Nah, yang zaman sekarang nih kerennya, kita sudah ada artificial, ya, kecerdasan artificial atau AI. Apa? Ada tahu? Nah, AI itu adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Dia itu semakin pintar, semakin banyak menghasilkan sesuatu, itu dari banyaknya input nilai kode-kode yang kalian masukkan ke dalam AI. Contohnya apa? Google Assistant, ChatGPT, ya kan? Nah, terus ada lagi kalian pakai HP, pakai wajah, scan wajah. Siapa yang wajahnya scan nggak bisa? Ada nggak? Pasti bisa semua kan? Siapa tahu nih nanti di scan di HP, munculnya apa, wajahnya nggak muncul. Ya. Nah, terus di dalam kehidupan sehari-hari kalian sadar nggak penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari? Sadar nggak? Sebenarnya AI itu sudah kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada HP, komputer, ada itu TV, kalkulator dan lain-lain, ya. Nah, itu adalah sebuah AI, ya. Ini kayaknya di YouTube juga sekarang sudah ada AI-nya, di toko online juga sudah ada AI-nya. Siapa yang ingin belanja di toko online? Udah pernah belum? Apa contohnya? Toko online? TikTok, TikTok, ya kan? Shopee, Tokopedia. Nah, itu ya. Nah, sebelum kita masuk nih biar nggak terlalu tegang ya, kita mau ada mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya sebagai lagu pernikahan kita. Kita sedikit santai, ya. Ya, kita bernyanyi dulu, baru kita nanti ke materi inti. Oke,
saudaraku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya silakan duduk kembali. Oke ya, kita akan memasuki kegiatan inti dan sebelumnya jika ada yang bertanya silakan. Ya, silakan. Apa itu coding? Namanya siapa, Mbak? Asal. Nah, silakan ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Berdiri silakan. Apa itu coding? Nah, oke. Apa itu coding? Coding itu tadi sudah saya jelaskan ya. Coding itu sebuah kode atau susunan perintah ya yang kita gunakan untuk membuat logaritma atau buah tabel hitungan tadi ya. Contohnya kita penilaian di sekolah atau kita juga di rumah. Tadi kita perhitungan modal dan untung. Oke, itu. Oke. Jawabannya gimana, Mbak? Ada yang lain? Ya. Saya punya TV di rumah. Kira-kira apakah sudah ada AI? Nah, untuk AI di TV sekarang sudah ada, ya. Untuk Android, TV Android itu ada Android 3 dan 4. Itu sekarang sudah dilengkapi dengan AI, yang mana TV Android itu ada Google Assistant-nya, ya. Dan juga sekarang sudah ada menu untuk membuka Maghum aplikasinya. Jadi alat-alat rumah tangga bisa dikendalikan layarnya dari sini, ya. Juga CCTV. Jadi Maghum itu nanti pengendaliannya lewat dari sini. TV Android itu bisa mematikan lampu, kulkas, kipas angin, dan CCTV dan lain-lain ya. Tuh, jadi TV-nya sekarang sudah pakai Android, sudah pakai AI. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan, siapa namanya? Bisakah buat game pakai coding atau AI? Nah, untuk membuat game pakai coding atau AI itu bisa, ya, bisa. Sekarang sudah didukung. Yang paling mudah itu codingnya menggunakan Canva aja deh, ya. Sebenarnya ada juga program Scratch dan Ecoblock. Tetapi kalau kita pakai itu kayaknya agak sedikit, ya. Oke, nanti kita akan coba untuk membuat prosesnya ya. Oke, kita mau ke praktek ini. Di sini sudah saya buatkan kelompoknya. Ada beberapa kelompok, ada 5 kelompok ya. Semuanya total ada berapa siswanya? 21. 20. Ya. 22. Nah, ini kelompok 1 saya kasih nama. Kita kelompok 1 biar nggak susah. 1, 2, 3, 4. Ya, nanti ada ke depan 1,
kelompoknya namanya singa. Ya. Kelompok 3, 1, 2, 3 itu kita kasih nama harimau. Kelompok 4, mana kelompok ini? 1, 2, 3, satu lagi siapa? 4 ya. Kelompok 4 itu saya kasih nama elang. Kelompok 5, mana kelompok 5? Sisanya berapa? 1, 2, tuh. 2, 3 ya. Tadi itu saya kasih nama kelinci. Oke? Kita akan memulai, silakan berkelompok ya, duduk dengan kelompoknya. Kalian berdiskusi mengerjakan sebuah proyek, nanti akan saya pandu. Yang pertama kita akan menggunakan aplikasi Excel, yang mana kita akan membuat sebuah tabel ya. Tabel itu nanti kita menghitung logaritma dengan rumus if. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Setelah itu nanti yang kedua kita akan praktek membuat answer ya. Oke, kelompoknya silakan tadi di mana, di sini ya. Nah, tempat di sini kita saling diskusi ya. Nah, nanti di situ ada kelompok, rumusnya di situ akan saya tuliskan di depan. Kita buat tabel. Tabelnya seperti ini juga saya buatkan. Nah, di sini kalian silakan buat nomor. Kita buat 5 siswa. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus di sini nama siswa boleh nama kalian sendiri atau teman-teman kalian. Di sini kita akan penilaian. Nah, kita menggunakan logaritma untuk membuat penilaian di kelas ya. Oke. Di sini ada IPA, ada PAI, ada MTK, ada TK. Nah, di sini taruhlah kita memberikan sebuah nilai. Beberapa itu ada yang lulus dan ada 1 atau 2 yang tidak lulus. Nah, rumusnya itu nanti kita menggunakan if di keterangan lulus dan tidak lulusnya. Oke? Di sini misalnya namanya saya tulis siswa 1. Nilainya IPA itu adalah 80. Di sini 65 dan 70. Nah, di sini ada nilai akhir. Ini sebagai contoh, nanti kalian silakan lanjutkan sendiri ya. Di sini untuk mencari nilai akhir itu rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung. Kita lihat data ini
ada di sel baris dan kolom berapa? Ya, misalnya dia ada di C, ya, C 12. Kita sorot, kita klik dari ini, tahan dengan mouse, sorot sampai sini. Berarti nanti datanya ada C12 itu sampai ke F12, ya. Tutup kurung. Ada berapa mata pelajarannya? 4. Berarti tutup kurung dibagi 4. Maka hasilnya di sini nanti ketemunya berapa? 80, 65, 65, 70. Maka ini akan ada hasilnya berapa? Nah, terus ini di sini rumus keterangan. Ya, lulus, tidak lulus. Nah, ini kita mengenal rumus if, rumus logika. Ya, kita rumus logika. Rumusnya yang di sini itu kita menggunakan sama dengan if buka kurung, kita membaca dari sini, ya, kita membaca dari situ. Misalnya di sini tadi apa? Misalnya di sini A, B, C, D, E, F, G, ya, misalnya G. Nah, G berarti di sini adalah harian G2. Lebih besar atau lebih besar? Andre ambil suratnya. Ya, terus sama dengan 70, petik 2. Jika lebih dari 70 maka dia lulus, ya. Terus 2, petik 2 tidak lulus. Baru petik 2 tutup kurung. Itu untuk rumusnya. Yang kedua, nah itu kita menggunakan rumus if untuk keterangannya. Oke, silakan dipraktekkan. Kan saya lihat. Silakan buka Excel-nya masing-masing. Nah, nanti bisa bekerja sama ya. Masukannya. Silakan buka Excel-nya. Nah, buat tabelnya.
Nah, ini kan sebenarnya kerja kelompok ya, boleh dikerjakan bareng sama kelompoknya, misalkan bisa jika ada ini kerja kelompok, boleh berkelompok ya, kerjakan bareng-bareng. Diberikan nilainya umumnya kamu enggak, kalau enggak kenapa, ada kesalahan apa. Oke, bisa. Oke, kita kerjasama sama temennya ya. Waktunya kita kasih sekitar berapa? Kalau ini berapa? Ini langsung lihat ini nomor. Nah, kemudian dicoba ya, masukkan rumusnya. Nilainya basing-basing gitu Pak. Ya, nilainya boleh basing. Ya, kita bisa memasukkan nilai atau kalian buat seperti ini aja. Ini siswa 2 55 60 52 60. Terus siswa 3
siswa 4, siswa 5. Ini kita buat 85, 87, 75. Terus 55, 85, 87, 75. Ini 75, 85, 80, 82, 85, 80. Hasilnya berapa? Rumusnya berapa? Kita menggunakan Kalau udah kayak gini gimana? ya, masukkan rumusnya itu. Di sini yang diberikan rumusnya mana? Itu coba itu tadi. Nah, di sini kita akan melihat beberapa kalian memahami rumusnya. Abadinya bentuknya yang mana? Buka kurung. Nah, lihat ini tadi kan jadi sudah kurung. Ini tutup kurung. Garis miring. Nampak. Ya, enter. Nah, tuh, terus ini sudah kita turunkan nih. Ini berapa? Tuh.
pembuatan gamenya, proses pembuatan gamenya. Ya. Proses pembuatan gamenya menggunakan Canva. Kita menggunakan aplikasi AI yang mana nanti dari kelompok masing-masing itu akan disorot prosesnya. Kalian mengetik pembuatan prompt terus memasukkan hasil codingnya seperti apa. Oke, silakan kita masuk step 2. Step 2 nya yang ini apa? Ininya di minimize ya. Actionnya sudah kita selesai. Dimana kita sekarang buka Canva. Kita akan belajar AI-nya gimana penerapan coding dan Bapak nggak usah yang saya oke, kita masuk ke Canva. Nah, di sini kalian akan mengenal AI. AI itu apa? Kita akan membuat sebuah coding ya, prompt-nya. Membuat prompt. Silakan masuk ke Canva sudah. Nah, lihat sudah. Nah, kalian kerja sama. Ini kan kerja kelompok. Jadi bukan kerja masing-masing ya. Saya membahas kerja tim. Ada yang codingnya. Kita akan membuat sebuah game sederhana pencocokan buah. Ya. Nah, di sini saya sudah siapkan prompt-nya. Ya, sudah siapkan prompt-nya. Yang sudah ada prompt-nya, contoh prompt. Silakan diketik. Kalian kerjasama dengan kelompoknya, belajar. Mana kelompoknya? Silakan. Nah, kelompoknya ada 2, yang 2 gabung. Ya, yang 2 gabung. Boleh kemudian diangkat ke sini. Satu ke sini, satu ke sini. Ada 2 komputer. Ya, gabung. Nah, kalian kerjasama. Oke. Oke, yang 2 ini buktinya dengan bapak nanti. Ya. Oke, contohnya kita sudah buka. Anu Canva-nya semua. Ayo duduk. Ini kita menit, ini menit buat. Nah, sekarang ini namanya kerja kelompok tuh. Kemudian diangkat yang kedua. Nah, ini kerja sama. Nah, ini. Nah, ini silakan. Nah, pilih Canva AI. Nah, pilih Canva AI. Nah, ini kertasnya nih. Ya, yang tadi bahasa Indonesia. Jadi, perintah prompt-nya adalah buatkan apa? Buatkan Sebuah game. apa Pak? Sudah ada kan? Dibaca prompt-nya itu kita membuat sebuah game. Jauh kayak gini.
Nah, ini kelompoknya di sini ya. Ayo udah jadi kelompoknya. Pakai semua ya. Kalau udah ya jadi mana kalau sudah kita sudah selesai kita akan buat filmnya. Nah perhatikan nah nanti kameranya bisa menyorot ke hasil anak-anak ya. Nah di sini kita akan melihat nah, di sini ya, lihat di situ ada hasilnya. Ada yang sudah? Itu codingnya ya. Nah, itu dia mencocokkan buah. Coba diklik, dibuka. Nah, itu jadi ya. Cobain lagi, Ge. Oke. Nah, sekarang klik pada gunakan dalam desain. Ya, kita situs web. Hati-hati ya. Web. Oke, tunggu, dia masih proses. Nah, sudah jadi ya. Ada juga yang jadi. Nah, mana dilihat? Oke. Nah, kalau sudah, kita akan jadikan sebuah permainan yang bisa diubah. Itu gunakan dalam desain. Ini Pak. Ya. Gunakan dalam desain. Udah sih. Sudah, pilih situs webnya.
Nah, ditunggu. Nanti kita klik pada publikasikan situs web. Ya, Pencet, Pak. langsung aja publikasikan situs web. Nah, nanti tunggu, masih proses ya. Nah, tuh ya. Tunggu dulu sampai selesai, nanti tinggal klik publikasikan ya, langsung di menu pojok. Oke, sudah jadi ya padaan ya. Nah, ini dalam proses pembuatannya punya Mbak siapa namanya? Masih proses itu kode-kodingnya ya, kode-kodingnya. Pak, ini gimana Pak? Ini. Nah itu. Nah itu sudah, klik aja publikasikan. Nih ya. Ini siapa namamu? Nah sudah, gunakan dalam desain. Ini terima aja. Nah coba dipencet. Nah tuh ya, gamenya sudah jadi kan. Kita bisa membuat game yang lainnya ya, tinggal kita berpikir secara komputasional ya. Jadi kita menciptakan sebuah bahasa coding dengan kita berpikir, buatkan saya sebuah apa, kalian pengennya buat apa. Nah nanti AI akan membuatkan apa yang kalian buat. Oke, silahkan klik dalam desain. Nah publikasikan. Udah, Pak. Bapak. Namamu ini loh. Udah, Pak. Nah ada. Oh ya. Nah ini. Nah tunggu. Oke, situs web. Klik situs web. Nah tuh lihat web. Nanti ini publikasikan situs web. Nanti tunggu. Nah di sini kasih namamu. Sini. Nama udah ketik namanya siapa. Nah ini acaranya sudah jadi ya. Itu pasti merah, tambahkan nama temanmu satunya. Nah tuh oke. Gamenya sudah jadi. Kalau salah dia meledak sesuai dengan perintah tadi ya. Tuh efeknya. Nah tuh jadi, nah tuh kalau sudah jadi, kalau benar dia akan terbuka, tapi kalau salah akan meledak dan tertutup lagi gambarnya. Nah lihat situs web. Ini gue main nih. Ini. Lihat situs web. Ini. Oh ini. Tuh. Nah game ingatan, kalian harus ingat tuh gambarnya. Tadi buka mana, ketemu yang mana. Nah ya ini sudah jadi, coba diklik untuk permainan. Klik gambarnya. Nah cocokkan. Nah salah kan, harus cari yang sama. Ya jadi ya. Oke. Itu ya kita sudah
membuat sebuah sudah. Nah, sudah pada jadi ya. Nah, kita akan Salah 33 kalimat. kita sudah jadi gamenya seperti itu. Kalian bisa membuat game lain di hari berikutnya ya. Kita pertemuannya. Nah, bahkan kita juga akan membuat sebuah aplikasi ujian ya, aplikasi ujian. Nah, kita hari ini sudah sampai step 2 ya, sudah selesai. Di sini kita sudah ada ya. Promnya tadi adalah buatkan sebuah game dengan mencocokkan 10 gambar berpasangan dengan efek kartu meledak jika gambar tidak cocok, dan tepuk tangan bila gambarnya cocok. Gambar tentang buah, jika gambar benar maka kartu akan terbuka, dan bila gambar salah kartu akan menutup kembali. Tampilkan jumlah langkah kesalahan dan benar saat bermain game. Berikan efek kembang api saat berhasil menyelesaikan game. Tambahkan tombol reset game ketika kalian sudah memenangkan game. Oke ya, itu kalian sudah paham? Paham ya. Terus ini hasilnya tadi sudah saya lihat berhasil semua. Untuk kucing, mana kucing? Kucing. Oke, kita kasih nilai hasilnya itu adalah 85. Kodangan. Untuk grup singa, mana? Kelompok singa. Nah, kelompok singa udah jadi juga ya. Kelompok singa kita kasih juga nilai 85. Untuk kelompok harimau itu sudah jadi bagus, kita bisa muncul kembali ya. Kita kasih nilainya yang itu agak bagus, ada efek meledaknya ya. Itu kita kasih sesuai dengan hasilnya tadi ya. Promnya ada yang kurang dari segi sempurna. Yuk kita kasih nilainya 87. Nah, kelompok elang, nah itu juga tadi sudah jadi ya. Dannya sudah jadi, kita kasih 85. Ini juga sudah jadi ya, kita kasih 86. Begitu tadi ya, kita sudah membuat sebuah game. Kita sudah tahu kita tahu coding. Jadi nggak susah kan? Ya, tinggal kita membuat sebuah konsep. Ya, kita berpikir komputasional, membuatkan sebuah karya lewat sebuah namanya prompt. Nah, prompt itu kita buat, masukkan ke dalam Canva. Jadilah nanti sebuah aplikasi atau game. Oke, apa kesimpulan dari ini? Apa kesimpulan dari ini? Kita sudah jadi satu kelompok. Nah, di kesempatan lain kita akan buat game lagi. Kita akan membuat sebuah aplikasi dari Canva, kita kuis ya minggu depan. Teman berikutnya. Oke, kesimpulannya hari ini apa? Kita dapat belajar game itu, belajar coding dan
artificial intelligence itu tidak susah. Susah. Jadi untuk SMP penerapannya itu kita nggak coding. Dari awalnya kita bikin ada coding-codingnya kan. Nah itu yang kita buat codingnya. Kalau dulu buat dari awal. Kalau sekarang tidak perlu. Oke, itu kesimpulannya ya. Hari ini kita berhasil membuat sebuah game, dan kita membuat logaritma, hitungan, penilaian, juga nanti kita akan buat untung dan ruginya dari Excel. Coba intinya kalian sudah paham. Inti dari pembelajaran coding dan penerapan AI itu adalah kita mampu bergembira menciptakan sebuah permainan, sebuah aplikasi untuk pendidikan bisa, untuk hiburan juga bisa ya. So, hari ini sekian dulu dari saya. Silakan duduknya rapi kembali. Silakan kembali duduk rapi. Ya, silakan duduk rapi kembali.